Tapi alhamdulillah 12 hari akhirnya saya tembus mobil yang Mokes pertama, Ih, 12 hari. 12 hari. Tapi emang setiap hari sampai jam 11 12 malam Iya, itu kerjanya. tiap hari karena motivasi saya nggak mau kalah kalah duluan sama Bu AKPR ini. Hmm, Wah bahaya kalau Bu AKPR ini saya ajak tapi dia prestasinya lebih cepat dari saya, harga diri kan. harga diri ya. Ya jadi kita ini harus tahu lah. Tapi kita memang harus tahu siapa diri kita. Artinya Hmm. kekuatan kita itu di mana. Saya itu paling senang dipanas-panasi. Oh gitu. Kalau sudah dipanas-panasi, saya panas itu saya gila sudah nggak peduli apapun saya harus ini. Tapi yang tetap dengan cara yang benar loh ya. Betul, betul, betul. Dapat mobil tuh 150 juta. Hmm. Kan biasa aja 150 juta udah pernah Wah. banyak dapat kan. Nah, setelah dari situ, kemudian mulai upload di Facebook, banyak yang mulai nanya-nanya. Akhirnya ya singkat cerita lah perkembangannya browsing lagi, seminggu kemudian dapat mobil kedua. Wih, strateginya Kan? gimana? Lanjut lagi, seminggu kemudian pas 1 bulan saya dapat mobil ketiga dan Pajero pertama. Uh, berapa 3 bulan doang dapat Pajero ya? 1 bulan. 1 bulan. Poinnya Hmm. tuh dapat Pajero kan 1.500 pasang kalau sekarang. Dulu berapa emang? Dulu itu memang berapa ya, saya agak lupa ya. Seribuan ya kayaknya. Iya, kayaknya kalau nggak keliru 1250, 1250. enggak. Pajero itu berapa sih dulu? Nggak nyampe 1.000 ya kayaknya ya. Oh Atau gitu. 1.000 lupa saya. Ya pokoknya itu Pajero pertama 1 bulan dan itu memecahkan rekor tercepat. Padahal produknya cuman Eco Racing doang ya? Kok bisa ya? Iya. Ya, apalagi dulu inden kan. Iya katanya. Bahkan saya itu ambil priority, saya tembus mobil pertama kan produk saya aja belum datang. Legalitas juga katanya belum komplit kayaknya kalau Kalau awal-awal tuh. legalitas berarti belum mulai, masalah masih banyak sih sebenarnya waktu itu. Hmm. Tapi saya juga nggak, apa namanya, ya banyak yang mempertanyakan banyak ini, tapi ya saya hadapi aja. Waktu produk inden yang ngamuk juga banyak. Oh Udah banyak. 3 minggu produknya nggak datang-datang, ada yang sudah 1 bulan lebih nggak datang, ada yang ngamuk. Saya Oh, jawabnya sederhana kan, kan gimana kita gimana? belajar bagaimana mengubah yang negatif itu jadi positif. Ini yang paling penting tuh, dalam situasi apapun, ketika kondisi negatif kita nggak perlu mengembangkan pikiran negatif kan kita ubah. Sekarang bagaimana yang negatif jadi positif. Jadi waktu dulu Hmm. barang inden tuh yang ngamuk banyak banget, yang Hmm. marah-marah banyak. Tapi saya bilang begini, coba sekarang milih barang itu harus inden atau barang itu sampai apa dibuang-buang. Saya bilang begitu, ya kan? Kalau barang inden itu menunjukkan barang laku, berarti peminatnya banyak. Kita harus bersyukur produk kita tuh inden. Oh Daripada iya. produk kita sampai dibuang-buang, nggak karena over produksi nggak dibutuhkan. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita berada di bisnis yang tepat. Jadi kalau masalah produk inden tenang saja, nggak ada masalah. Berarti peminatnya banyak. Ya Iya kira-kira iya. begitu. Hebat itu salah satu Jadi kita jawaban nggak terbaik itu. Kita memang kalau sudah kondisinya faktanya begitu kita ngamuk juga tetap inden kan mending kita pikir positifnya kan. Jadi masalah itu banyak ya di awal-awal, tapi kok bisa tembus Hmm. Pajero akhirnya sebulan ya di tengah Eh, masalah, jadi nyari solusi, dapat Iya, Pajero. karena kita memang masalahnya kan dulu utamanya masalah produk inden kan. Nah, bagi yang mereka mempermasalahkan produk inden apa yang terjadi? Nggak Mereka jalan, berhenti, nggak jalan, berhenti. nggak dapat apa-apa kan rugi sendiri. Iya, coba kalau Pak Betul Haji nggak? waktu itu banyak protes. Nah, Oh ini nggak bener nih perusahaan nih, legalitas nggak ada nih. Produk inden, ngapain saya gabung di network marketing iya, yang kayak gini? Harus kan biasanya kayak gitu kebanyakan orang. iya. Nah, tapi manfaatnya apa? Kan nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau kita ada menghadapi satu situasi yang memang sudah begitu terjadi, nggak perlu mengeluh. Kita harus segera otak kita ini kita ubah apa yang posisi positifnya apa nih. Nah, itulah yang kita pakai. Jadi harus Hmm. bisa mengubah hal negatif jadi positif itu yang paling penting kan sebenarnya di hidup ini. Jadi Karena mm, tantangan terberat waktu itu ngembangin jaringan itu cuman produk sama legalitas doang ya. iya. Dan Nah, kalau akhirnya legalitas kan saya yakin karena memang saya ada komunikasi terus sama Pak Pep kan jadi nggak apa-apa yang Pak, kalau bikin Pak Haji percaya itu karena ada ownernya gitu. iya.
Jadi Oh saya iya. ngelihat bagaimana beliau menghadapi masalah-masalah yang ada. Kan orang itu bisa kelihatan leadership-nya itu Mm-mm. ketika ada masalah. Mm-mm. Ya, dan saya melihat betul ketika ada masalah, beliau dalam posisi itu masalahnya banyak sebenarnya, tapi beliau masih tenang. Nah, itulah saya kemudian percaya, oh ini memang leader yang cocok lah bagi saya, karena dia memang punya leadership yang bagus lah. Artinya ketenangan menghadapi masalah itu sangat penting. Mm-mm. Ya kalau tenang karena nggak ada masalah itu barang biasa, tapi justru ujian orang itu adalah bagaimana dia tetap tenang ketika menghadapi masalah. Iya, iya, iya. Nah, beliau ini saya perhatikan sangat tenang menghadapi masalah. Ya sudah, berarti saya percaya aja dan saya yakin itu. Akhirnya sampai luxury berapa lama tuh dari Pajero tuh? Kan luxury itu kan program bukan di awal kan. Awal dulu kan Oh, cuma Mokes sama Big Mokes saja kan. oh itu udah capaian tertinggi ya awal-awal ya Big Mokis Iya, itu ya. iya. Saya tuh di video saya agak lupa sih pencapaian-pencapaian sebenarnya ada di video saya itu saya dalam waktu 4 bulan itu kalau nggak keliru dapatnya berapa? 840 Pak ya. Hah? 8 Pajero? 4 Iya, bulan? empat Gimana bulan, 4 bulan. caranya itu? Ada Pakai itu. Hah? itu kalau main game itu pakai cheat berarti ya? Saya nggak ngerti dulu kok kayaknya gampang banget gitu loh. Kok bisa? Kan dulu belum ada TikTok, Facebook juga mungkin baru Mark Zuckerberg yang mainnya. Facebook dulu saya mainnya Facebook aja. Facebook doang ya? Ah, Oh, ini iya. nggak adil nih kayaknya Allah ini kayaknya Pak Haji punya kartu ini kayaknya nih punya Ya kartu mungkin as. begini. Jadi begini. Ketika ketika kita memang ya berkah saja sih. Saya sebenarnya nggak ngejar-ngejar prospek sih sebenarnya. Kecuali di awal-awal saya di Jogja ngotot itu. Tapi perkembangan selanjutnya kan banyak dari bisnis orang-orang di bisnis saya yang sebelumnya itu yang kemudian mulai tertarik kan meskipun bukan di jaringan saya. Mm-mm. Jadi kan sebenarnya begini, saya tuh dari Mm-mm. dulu punya prinsip begini. Kita ini semakin lama ketika kita tambah sukses ya, itu maka kita ini semakin magnet kita ini semakin kuat. Hmm. Ini Ya. penting dicatat nih. Ketika kita belum sukses nggak ada magnet, memang kita harus kejar-kejar betul. Tapi begitu kita sudah mulai sukses, magnet kita ini kuat. Ya orang ada yang mendekat, mungkin kita hanya lihat profil kita aja terus penasaran. Ya ini kan begitu kan. Nah, maka saya punya prinsip di segala sesuatu itu kita ini harus all out sampai benar-benar kita sukses. Ketika kita sukses minimal ada pencapaian tertentu itu pun kita udah jadi magnet. Dulu Mm-mm. waktu saya tembus Pajero pertama, wih itu langsung itu yang namanya dulu Bu Novirate langsung inbox saya. Banyak lah dulu waktu saya sudah sebulan tembus Pajero baru banyak tuh yang bukan di jaringan saya yang langsung nanya-nanya saya. Artinya saya sudah langsung jadi magnet. Iya, iya. Saya langsung jadi magnet. Gitu. Orang-orang udah pada mendekat. Bahkan ada yang saya bilang saya nggak menjelaskan. Saya bilang kalau percaya, kalau pengen transfer aja dulu, baru nanti kita ketemu. Ya ada juga yang transfer gitu. Ih, emang harus sukses Ya. dulu, guys. Nah, maka kita harus cepat nih. Jangan sampai lambat kita kalau misalnya sudah setahun belum ada pencapaian apa-apa, 2 tahun belum ada pencapaian apa-apa, ya nggak ada magnetnya kita. Iya, berarti harus Ya, berani capek di awal ya. yes, harus begitu. Masya Nah, Allah. Itu gimana kebetulan saya ini, ceritanya sampai hmm, dapat luxury itu? Tahun berapa berarti? Apakah ketika keluar program luxury Pak Haji yang tercepat akhirnya? luxury itu kayaknya saya juga tercepat terbanyak sampai sekarang kayaknya. Wah, bentar nih. Ini pasti pasti banyak yang penasaran. Tercepat terbanyak itu gimana tuh cerita? Nominalnya berapa tuh? Kita perlu tahu dong supaya jadi motivasi. Ya, yang jelas sampai sekarang luxury saya 12. Kalau 12. berdasarkan data yang benar ya. Kalau yang lain kan ada juga yang maju 12, tapi kan sebenarnya faktanya datanya nggak segitu. 12 luxury itu dengerin, bro, teman-teman. Kalau kita tuh ngejar satu luxury aja banyak santainya, banyak kendornya, banyak menyerahnya, hidup bangun. Ini 12 luxury Pak Haji sampai sekarang masih suka bikin presentasi, seminar lagi. Jadi gini, lama-lama kan yang namanya di bisnis ini ketika kita bisa menikmati kan apa yang kita lakukan itu bukan pekerjaan. Jadi hobi gitu. Ya, ya malah kayak kebutuhan orang kadang-kadang saya ini kalau nggak ada jadwal malah bingung saya bikin jadwal sendiri kok. Oh gitu. Iya.
Saya Jadi, biasa bikin jadwal sendiri, ini ke sana, ini boleh ke sana, besok ke sana itu saya bikin jadwal sendiri gitu. Insya Allah. Kenapa ya? Karena memang kalau kita sudah menjiwai dan menikmati, karena nikmatnya di bisnis jaringan itu kan kita punya banyak teman, banyak saudara. Sehingga kalau kita kemana-mana itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar kita itu presentasi, tapi kita kan silaturahmi ketemu Mm-mm. teman-teman teman kan. Nah itu, jadi kita lama-lama ya kita menikmati seperti itu. Dan ya Alhamdulillah memang saya dari dulu biasa, saya selalu bekerja gitu loh. Memang selalu beraktivitas kan saya biasa. Jadi nggak betah juga saya kalau suruh suruh nganggur itu nggak betah juga. 12 luxury itu penghasilan bulanannya berapa sih Pak Haji? Kira-kira terbesar rata-ratanya berapa sih Pak Haji? Ya kalau saya sempat ngalami tertingginya sempat sih sebulan dari itu 600. Tapi kan ini memang agak turun ya karena memang kondisinya segala sesuatunya Mm-mm. agak turun. Tapi masih Itu ratusan juta lah ya. ya masih alhamdulillah. Masya Allah. Dengan aset sebanyak itu ratusan juta. Itu gimana cara ngelola keuangan tuh? Nggak dari Nah, pertama dapat Pajero, dapat luxury. Itu kan biasanya kan orang-orang langsung beli aset, foya-foya. Kalau Pak Haji gimana cara memanage keuangan nanti buat teman-teman juga nih? ya. Jika dapat luxury Jadi nanti ke gini, depan. kan pengalaman saya ini kan saya pernah dulu ya saya cerita tadi 93 lama kan duit lumayan banyak. Tapi karena dulu nggak mikir yang lain-lain, saya seolah-olah bahwa rezeki yang saya peroleh waktu itu nggak akan pernah berhenti, Mm-mm. ya, nggak akan pernah berhenti sehingga saya lupa membangun aset yang lain. Mm-mm. Nah, tapi ketika di sini ya saya makanya ya ketika di sini saya nggak saya habiskan untuk rumah, untuk mobil, untuk ini saya nggak habis-habiskan untuk itu. Saya juga harus memulai membangun aset-aset yang lain kan, yang aset Apa? produktif maksudnya, aset produktif maksudnya. Apa tuh Ya, kira-kira buat pesan buat kita nih kalau dapat luxury kedua, Pajero kelima ya, gitu. Aset kalau produktif apa sebenarnya maksudnya nih? gini, ketika kita mau rumah sudah ada, mobil sudah ada, kan sebenarnya kebutuhan sandang pangan papan kita kan istilahnya sudah cukup. Saatnya kita juga harus berpikir bagaimana kita punya aset-aset produktif yang lain. Ya, jadi kalau ada teori kan jangan letakkan telur dari dalam satu keranjang, Nah, ya kan? Karena kalau telur dalam satu keranjang, keranjangnya jatuh ya telurnya pecah semua kan. hmm. Nah, tapi ketika belum bisa meletakkan telur dalam banyak keranjang ya yang keranjang yang satu itu harus kita Penuhin dulu ya, maksimalkan dulu. maksimalin dulu. Jangan 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 kemudian baru kita baru satu ini langsung juga. nyari keranjang lain. Iya, yang di sini juga belum ada apa-apa, udah mikir keranjang yang lain malah nggak dapat semua nanti jatuh jadinya kan. Iya nih. Nah, Catat teman-teman tuh. Baru juga dapat mobil udah langsung bisnis yang lain. itu banyak yang begitu. Banyak tuh. Akhirnya malah semuanya jadi nggak jalan berantakan semuanya toh. Baru satu Itu. luxury udah buka bisnis yang ratusan juta lagi yang baru. Iya. Pengennya ini nah saya punya aset yang lain ya seperti misalnya sekarang ini kebun sawit ya biar buat tambahan-tambahan penghasilan gitu. Hmm. Ya udah itu kira-kira. Jadi mulai membangun aset yang lain tapi di sini maksimalkan dulu benar-benar sudah apa namanya mampu membangun tim dengan baik sudah mulai berjalan ya boleh kita ada rezeki-rezeki yang lain kita untuk tambahan lah. Kalau bahasa saya kita harus punya peternakan uang. Peternakan uang. Iya kan? Kan base ini salah satu peternakan uang. Saya juga punya peternakan uang yang lain kan, kayak gitulah. Oh gitu. Wah, luar Iya. biasa. Berarti nih saya mau nanya nih, cara ngebangun kepercayaan tim ke kita gimana nih Pak Haji? Karena kan Pak Haji ini kalau boleh saya tanya nih total jaringan udah berapa Pak Haji? Kurang lebihnya. Kalau dijumlahkan kiri kanan ya poinnya lah. Saya nggak ngerti kalau orangnya berapa ya. Tapi kalau kiri kanan kalau dijumlahkan kan sudah hampir 700-an ribu ya. 700.000. 700 ribu poin. Iya, 700.000 poin. Ya Orangnya ya anggaplah kalau orangnya kalau setengahnya 300.000 misalnya. Itu hmm, kenal Pak Haji semua. Gimana caranya Pak Haji membangun kepercayaan mereka ke Pak Haji sehingga mereka tuh dengan sukarela bekerja buat kita gitu selaku leadernya. ya kalau kenal saya semua saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti begini di bisnis network itu kan prinsipnya adalah duplikasi kan. Hmm. Nah, maka saya kalau coba tanya di tim saya, insya Allah, saya dari pertama kali gabung dulu, tahun 2018 sampai hari ini, kerja saya sama aja. Ya begitu terus, artinya saya membangun, tetap kelihatan saya bekerja terus.
Maka cara mengubahnya biar kita kerja itu nggak ngerasa capek gimana? Ya ubah dari kerjaan kita ini menjadi benar-benar kita mencintai itu. Jadi karena mencintai pekerjaan, jadi saya ini sebenarnya, wah kok kayaknya luar biasa ya dari sini ke sini ya. Karena saya mencintai pekerjaan itu, jadi kita harus mencintai. Nah, jadi karena duplikasi, maka ya pertama kita tunjukkan, kita harus ngasih contoh kepada Hmm. mitra-mitra, nggak cuma teori motivasi, motivasi kan banyak orang baru tembus motor, tembus mobil sudah jadi motivator, nggak pernah kerja tapi wah motivasi terus isinya, ya kan? Nah, saya ini malu kalau saya cuma bisa kasih motivasi tapi saya nggak melakukan itu, kalau saya malu, makanya saya nggak, saya harus antara apa yang saya sampaikan saya juga melakukan gitu loh. Oh gitu. Iya, karena satunya kata dan perbuatan itu kan penting itu. Itu membuat orang trust sama kita kan salah satunya nggak cuma ngomong tok, tapi ternyata dia juga melakukan. Gitu. Terus yang itu yang pertama. Yang kedua ya kita harus benar-benar memberi contoh yang baik, tidak pernah menzolimi orang lain itu yang penting. Mitra-mitra Oh. kita tidak ada satupun yang kita zolimi, kita nggak ada lah, insya Allah nggak ada. Yang dengan niat ya, kalau tanpa sengaja mungkin ada yang merasa saya nggak ngerti, tapi kalau dengan niat nggak ada. Nah, sehingga saya nggak ada konflik, insya Allah dengan mitra nggak ada konflik yang merasa saya rugikan, saya nggak ada. Ya, saya kira membangunnya itu aja, ke kita memberikan contoh, baik contoh kerjanya maupun contoh perilaku itu yang paling penting. Ya, dengan Hmm. begitu, Iya. insya Allah timnya juga akan muncul tim yang amanah Yang amanah, mudah-mudahan. yang solid ya. Iya, solid amanah. Masya Allah. Itu. Terakhir nih ya, di tengah kondisi sekarang 2025 kan sebenarnya setiap tahun, setiap zaman itu eh, rintangannya beda-beda, Pak Ji. Tantangannya Hmm. beda-beda, masaknya beda-beda ya. Kondisi masyarakatnya pun beda-beda, kondisi ekonominya beda-beda. Di 2025 ini tantangannya kayaknya bakal lebih berat ya kemarin ya itu ya, setelah Lebaran itu. Nah, apa yang membuat Pak Haji masih masih percaya di Best Corporation sampai sampai sekarang masih masih seminar Pak Haji, masih keliling kota? Masih terus, ini besok Kamis saja saya ke Pekalongan, hari Jumat ke Lah, Semarang. masa sih? Beneran Iya itu? kemarin hari hari Sabtu kemarin di Tegal, hari Minggu saya di Pemalang, besok Kamis saya ini, hari Rabu saya di Jogja besok. Saya masih terus, saya nonstop. Ya, Wah, nggak tertarik jalanin yang baru kan bisa aja bikin keranjang yang baru gitu. kalau kan kalau keranjangnya modelnya sama nggak menarik juga kan. Oh gitu. Ya kalau kita bikin keranjang ya keranjang kayak punya kebun sawit. Ngapain kita harus mikir-mikir begitu kan? Ya, Iya. jadi kalau ya memang tantangan itu selalu ada dan kita ya ujian bagi kita ini kan semakin besar bisnis kita, tantangannya juga pasti semakin besar. Kan gitu, Mm-mm. ya kan? Makanya disitulah perlunya kita ini ilmu. Ya, perlunya ilmu di situ. Jadi kadang-kadang banyak orang, ya sekarang nih misalnya nih, sekarang ini kan tantangannya juga dari awal sih saya sudah tahu bahwa ini akan ya lumayan besar lah. Mm-mm. Ketika 001 katanya kemudian membuat perusahaan sejenis begitu, saya sudah ngomong ke manajemen ini jangan dianggap Remeh. sepele gitu Iya, loh. Ini besar karena meskipun bagaimanapun juga ya ya dia sudah ada prestasi lah, dia sudah ada betul. prestasi dan sebagainya. Makanya faktanya juga lumayan lah, pengaruhnya Lumayan. juga lumayan, pengaruhnya lumayan. Cuma kita alhamdulillah dari kita juga ada, bukan nggak ada juga yang Ada geser. ya. Iya, tapi akhirnya apa? Setelah saya evaluasi ini beneran nih. Kalau lihat konten di TikTok saya yang terakhir ya, saya bersyukur karena setelah saya evaluasi orang-orang yang kemudian berpindah Mm-mm. itu memang benar-benar mereka rata-rata orang perilakunya ya kurang bagus sih sebenarnya. Hmm. Bahkan saya ini begini, awal-awal ya, Iya, awal-awal di gimana gimana BTP. cerita dong. Kita ini ngobrol-ngobrol aja nih. Kita ini bersyukur dipisahkan. Ya ini mohon maaf kalau ada pelaku yang sama ya. Tapi paling tidak leader-leader yang poligami semua digeser keluar dari PTBS mayoritas kan gitu kan. Ya, 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 Itu ya. tak evaluasi bener loh. Coba lihat, dulu waktu X itu kan juga Ya, orang-orang betul. anu tahu Mm-mm. poligami semua kan, Mm-mm. iya kan. Nah sekarang juga sama di BG ini kan juga sama kan, yang banyak yang poligami kan geser.
Iya, 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 iya. Saya pikir, oh iya ya, kita ini memang dibersihkan dari orang-orang yang begitu mungkin ya. Terus yang kedua ya, kalau di tim saya yang geser-geser itu semua perilakunya ya memang nggak ini. Ada yang tukang fitnah, ada yang tukang sama mitranya juga banyak menzolimi, orang-orang munafik yang bilang tidak, tapi iya Pak, pintar ngomong hanya pintar ini. Ya udah, alhamdulillah akhirnya memang seleksi alam kita ya dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Saya bersyukur, saya nggak sedih, nggak kecewa, nggak apa-apa. Oh gitu. Karena saya itu di SLC itu kan ada satu pelajaran ya yang penting bagi saya waktu itu di awal itu saya punya kesan bahwa datang dan pergi itu sesuatu yang udah pasti ya. Mm-mm, Ada orang lahir, ada orang meninggal kan berarti ada datang, ada pergi, betul kan? betul. Maka ada mitra baru datang, ada mitra yang pindah itu sebenarnya sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Maka begitu. Bahkan harta datang dan pergi juga biasa, Biasa ya. ya kan? Nah, jadi kita sikapi semuanya itu biasa saja. Maka kalau ada kita kan kalau dapat orang, "Wuh, ini dia dari network A ke gabung kita seneng." Tapi kalau Iya kita betul. ditinggalkan ada mitra kita pergi, kita sedih ya kan Sedih malah hati ya. kita jadi kacau nih, sedih, Iya. seneng, nangis, waduh, kacau. Makanya kita biasa aja. Datang pergi itu biasa. Dan berjuang itu adalah bagian dari apa namanya hidup seseorang itu memang harus berjuang. Kalau ada perubahan-perubahan ya pasti ada perubahan itu pasti juga kita harus cepat beradaptasi. Karena memang segala sesuatu yang pasti di hidup ini kan cuma perubahan. Mm-mm, Nah, yang pasti itu kan cuma perubahan, ya kan? Hidup ini yang pasti kan cuma perubahan, berubah, berubah, berubah. betul ya. Maka supaya hidup kita tenang apa? Ya kita harus bisa berdamai dengan perubahan. Hmm. Artinya Jadi jangan berdamai dengan jangan perubahan, ngelawan perubahan ya. nggak ngelawan. Berdamai dengan perubahan itu artinya ya menyadari bahwa memang harus ada perubahan, kita beradaptasi. Adaptasi Saya ya dulu kan betul. nggak, meskipun saya ini sebenarnya kan gaptek, kalau Facebook kan itu standar orang umum lah dulu, orang zaman dulu kan Facebook. Mm-mm. Sekarang terus kemudian ada perubahan-perubahan nih, ada mulai sosial media, ada TikTok, Instagram, ya kita mencoba aja ngikuti perubahan biar kita juga apa namanya nggak anti begitu. Kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan ya ketinggal. Apalagi kalau misalnya kita berpromosi melalui sosial media itu sekarang sudah jadi kebutuhan, kita nggak memanfaatkan itu ya akan ketinggalan juga. Iya benar. Nah, Keren loh maka Pak kita Haji harus ini. berdamai dengan perubahan. Kita nggak bisa katakan, wah saya gaptek, saya udah nggak bisa, nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar. Kalau boleh Kan tahu umur begitu Pak kan. Haji berapa sih sekarang Pak Haji? 57 saya ini mulai dulu umur 50 saya tuh. Mulai masuk PTBS kan umur 50, sekarang udah 57. 57 tahun. Masih ngonten di TikTok ya. Luar Ya kalau biasa. itu kan nggak masalah. Iya, maksudnya Kita ini, kan biasanya kalau udah mau senior ngapain saya ngonten? Udah ya biar yang muda-muda aja gitu. Tapi Pak Haji masih ya, sehari ngonten berapa kali Pak Haji? ya, paling sekali ya kadang-kadang kalau pas lagi seneng ya bisa 2 kali, 3 kali. Tuh, dengerin tuh teman-teman tuh. Ini yang udah 12 Ya, luxury ngonten setiap hari, weh. Teman-teman nih yang baru dapat motor mobil jangan sampai cuma 2 hari sekali. Kapan nyusulnya kalau kayak gitu? jadi gini, semua itu kan kebiasaan ya. Jadi kalau kita ini tidak membiasakan diri ya lama-lama nggak ada kebiasaan. Maka kalau kita mau sukses ya harus kita ini biasakan untuk bekerja, biasakan untuk melakukan suatu beraktivitas yang untuk mengarah pada tujuan kita. Hmm, Lama-lama kalau kita sudah rutin melakukan itu sudah bukan bukan beban lagi, tapi sudah menjadi ya kebutuhan bahkan. Ya kan seperti halnya begini. Kalau dulu mungkin teman-teman yang baru memulai nih, teman-teman yang baru mulai. Mungkin kalau mau bikin konten aja berat atau mau presentasi, mau ngenalin orang, mau prospek itu rasanya berat gitu mungkin. hmm, Ya, itu kan sama dengan orang yang nggak pernah berolahraga, kemudian berolahraga. Apa yang dirasakan ketika pertama kali berolahraga? Ya badannya pasti sakit semua, betul, ya kan? Ya nggak pernah sepedaan, saya dulu nggak pernah sepedaan, atau sepedaan, waduh kakinya buat jalan aja sakitnya minta ampun. Nah, tapi kalau kemudian kita berhenti, setelah sembuh dari sakitnya baru sepedaan lagi, nanti sakit lagi, berhenti lagi, sembuh nggak pernah bisa sepedaan. betul, Jadi betul. meskipun agak sakit, sepedaan lagi lama-lama, ya kebal. Sama ketika kita presentasi atau kita melakukan sesuatu. Di bisnis ini ketika kita presentasi ditolak mungkin sakit hati. Tapi kalau saya ditolak sudah nggak pernah sakit hati, sudah kebal saya. Karena Kebal, itu sudah saya pahami bahwa bagian dari ditolak itu adalah bagian dari proses di bisnis ini. Ketika kita sadar bahwa di bisnis ini itu ditolak itu adalah menjadi bagian dari bisnis ini,
maka kita ditolak itu sudah bukan menjadi masalah lagi, karena itu udah pasti ya, dari penolakan itu udah pasti. Dan saya sudah nggak pernah sakit hati, nggak mikir juga saya ditolak, udah nggak tak pikir lagi. Siap. Jadi apa nih Makanya terakhir nih Pak Haji? Gimana, ya, gimana? Apa yang ngebuat makanya kalau kalau kenapa, bagaimana caranya supaya Heeh. kita ini ketika ditolak sudah nggak mikir lagi, kan ada nih yang baperan Betul, ditolak, betul, betul. terus berhenti, nggak mau prospek lagi, terus Betul. mikirnya seminggu, Heeh. dirasa-rasain seminggu. Nah, itu padahal kalau Islam kan ada katakan tuh innamal usri yusran wa innamal usri yusran. Setelah kesulitan ada kemudahan, kan begitu Mm-mm. ya. Tetapi bukan berhenti di situ, sebenarnya jawabannya bagaimana supaya ada kemudahan, yaitu faidza faragta fansab. Apa itu? Setelah kamu selesai urusan yang satu, kerjakan urusan yang lain. Jadi kalau kita habis prospek ditolak, jangan berhenti ya, prospek lagi, maka kita lupa dengan penolakan-penolakan. Yang ada adalah apa? Ya kita udah lupa, melupakan yang seperti itu. Saya juga makanya kenapa saya jarang galau menghadapi sesuatu ya, karena saya habis urusan yang ini saya kerjakan yang lain, kerjakan yang lain. Iya. Jadi saya nggak mau Siap. mikir-mikir yang negatif-negatif, kan Sibuk ya. begitu. Itu aja sih. Iya, berarti Pak Jadi Haji kita ini harus punya jadwal, kalau bisa jadwal yang padat sehingga kita nggak punya banyak waktu untuk meratapi mikirin, nasib, iya, nggak mikirin masalah terus ya akhirnya nggak ya. mikirin masalah. Jadi apa yang dilihat Pak Haji terakhir nih ya? Apa yang dilihat Pak Haji di Best Corporation? Menurut Pak Haji, kita nih ya masih bisa nih jalanin Best Corporation, masih umurnya masih panjang nih. Apa yang ngebuat Pak Haji sekarang masih bertahan di Best Corporation gitu, nggak bikin perusahaan baru, terus aja menyibukkan diri di Best Corporation? Apa yang dilihat di Pak Haji di Best Corporation ini di tahun 2025 nih? Jadi begini, sebenarnya di bisnis network itu di situ ada citra diri. Ya kalau saya bilang citra diri, kepercayaan orang terhadap diri kita ini penting banget, ya kan? Ingat ketika kita memprospek orang, kita apa janji yang kita berikan, kan begitu. Nah, jadi kenapa saya masih bertahan ya? Karena saya masih melihat mitra-mitra saya masih banyak yang mau bertahan di sini, kan begitu. Sebagai wujud tanggung jawab saya, karena saya selalu katakan BES ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang bisa mengantarkan banyak orang punya kehidupannya lebih bagus. Sementara masih banyak sekali orang-orang yang berharap di sini, ya saya harus bertahan. Bukan mikirin saya sendiri. Kalau mikirin saya sendiri sih sebenarnya gampang aja. Mau bikin sendiri juga gampang, Iya ya. mau pindah juga nggak ada masalah. Tapi saya bukan itu. Karena di bisnis itu ada tanggung jawab. Makanya ini citra diri kita ini terletak pada tanggung jawab kita. Maka saya masih bertahan di sini. Kenapa? Masih banyak orang berharap. Apalagi saya juga percaya sama owner kita. Owner kita Hmm. saya yakin dari sisi leadership saya masih percaya beliau. Ya kan, keteguhan, kesiapan menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan, beliau masih sanggup gitu loh. Nah, ya udah ketika kita dengan perusahaan yang legal kemudian punya kepemimpinan, bagi saya ya beliau ini punya kepemimpinan yang kuat, ya sudah, saya ikut aja gitu. Masya Dan Allah. saya sih nggak harus berpikir kemudian membuat perusahaan baru atau apa. Saya mending kalau sama-sama begitu sebagai wujud tanggung jawab, ya saya cari sumber yang lain juga masih banyak. Iya, bisnis yang lain Gitu. masih banyak Pak Haji. Iya, Waduh, jadi itu ya, bisa. ya teman-teman semua terjawab semua nih akhirnya ya. Kenapa Pak Haji Adan Haris ini sampai sekarang bahkan jadwal presentasinya aja masih padat ya, masih ada setiap minggunya nih, dan nggak terpikirin apa kata orang lain kan Pak Haji tuh bentar lagi pindah, enggak ternyata ya. Jadi itu cuman Ya, gosip ya ternyata ya itu kalau udah ngobrol. sudah isu itu saya sudah sempat dengar. Saya bahkan nakut-nakutnya begini, jangan terlalu percaya sama Pak Adan Haris, dan dia sebentar lagi nanti juga akan bikin perusahaan Nah baru itu katanya gitu. Nah, pertanyaan ada saya tuh. kalau mau bikin perusahaan baru sebenarnya saya tuh momentum saya itu ada di tahun 2023. Hmm. Ya, 2023 itu benar-benar saya kalau mau buka, waduh itu momentum sebenarnya. Tapi ya saya nggak bisa begitu karena di network saya ini kan bukan tipe orang loncat sana loncat sini sih sebenarnya. Hmm. Ya kan, kalau dulu saya di network pertama yang tahun 2006 sampai 2008 memang saya belum sukses, tapi saya berhenti karena saya merasa saya nggak sanggup. Hmm. Saya berhenti dan saya nggak kemudian pindah kemana-mana kan. Saya baru tahun 2013, saya di akhir 2013 di network umroh haji.
Nah, saya di base pun bukan karena saya loncat, tapi karena memang di regulasinya sudah tidak boleh lagi Iya. travel umroh haji dijalankan dengan sistem network marketing, kan begitu. Nah, saya di sini lah sekarang di base juga masih, menurut saya sih masih aman-aman aja. Ya Masih ngapain saya aman. harus berpikir ke yang lain, kan Ya, begitu. Ngapain ya. saya harus berpikir ke yang lain? Ya masih, apalagi juga tanggung jawab saya terhadap mitra-mitra. Kecuali kalau base tutup lah itu lain ceritanya kan. Ya kan? Nah ini masih jalan, masih aman-aman aja. Udah nggak usah mikir kan saya. Lah Apakah bahkan ada, kemudian ada orang yang pada loncat sana, ya nggak apa-apa. Itu hak sebenarnya, saya juga hak. Saya juga nggak membenci mereka-mereka yang loncat. Bagi saya anggap biasa saja. biasa aja ya? Cuma Cuma yang saya sangat sayangkan kan kadang-kadang ya itu mungkin dipicu oleh kita sendiri juga. Jadi Gimana saya tuh? sarankan nih teman-teman dari Sahara termasuk di tim saya juga selalu saya ingatnya, nggak usahlah kita berkomentar di kontennya orang lain. Nggak usah Mm-mm. misalnya minta dia ngonten, oh itu dapat rezeki dari perusahaan yang lama. Nggak usah, ngapain kita ini? Emang itu berpengaruh? Nggak berpengaruh apa-apa. Mm-mm. Komentar kita di sana dengan menghujat dia juga nggak ada pengaruhnya. Dia tetap akan di sana, justru malah dia akan bisa serang balik, akhirnya terjadi saling menjelekan, kan malah nggak ada positifnya semuanya. Ya kan? Mm. Maka kalau saya sih, harapan saya teman-teman tuh nggak usah mengomentari di konten-konten dari sebelah. Sudahlah kita fokus saja dengan diri kita. Nggak Nah, perlu juga mereka menjelek-jelekan kemudian kita bantah. Kita saling ini nggak perlu juga. Ya, nggak perlu klarifikasi kita ya? nggak perlu juga. Kalau bagi saya nggak perlu karena apa? Ya kalau kan pepatah mengatakan, ya kita ini nggak perlu apa? Memberikan penjelasan kepada orang yang memang tidak perlu dijelaskan, nggak ada ngefek. Oh Emang iya, apa iya betul apa betul yang betul. perlu ini nggak ada. Kalau kita mau berikan penjelasan, ya kalau mereka menjelek-jelekan pun nggak perlu berbantah-bantah di situ kalau saya. Saya berikan edukasi ya tanpa nyenggol mereka, tapi saya memberikan penguatan kepada mitra-mitra. Di sosial media kan bisa saja kita kasih penguatan kepada mitra atau follower kita tanpa harus nyenggol perusahaan sebelah. Kalau saya Iya, sih begitu aja. Karena siapa itu nggak aja. akan selesai, itu nggak akan selesai dan nggak ada manfaatnya. Kan di SLC diajarkan, berdebat itu cuma mengeraskan hati, nggak ada manfaatnya. Hmm, Ya kan? Berdebat kan cuma mengeraskan hati. Emang kalau kita coba lihat di televisi itu, orang pada berdebat, emang ada yang kalah? nggak Nggak ada. ada, Semua semua ngerasa ngotot menang. sebenarnya sendiri-sendiri. Lah ngapain kita menjadi bagian orang-orang yang begitu? Kalau saya nggak mau. Iya. Saya tuh nggak pernah menjawab hujatan orang lain tuh nggak pernah saya jawab atau saya tanggapi. Ya waktu yang itu, Yang yang itu tuh. jenggoten itu, Ya, yang jabatan pernah si tuh jenggot nyenggol itu Pak Haji tuh ya. nyerang-nyerang saya, apa saya ngerespon? Nggak Enggak ngerespon. juga ya. Heeh. Buat Padahal apa? Buat saya nggak penting, karena itu kalau saya respon akan berkepanjangan. Toh akhirnya sekarang tidak akan enggak ini. manjang ya. Padahal itu Iya, hujatannya lumayan keras loh ke Pak Haji tuh. ya biar aja. Tapi kan nggak panjang akhirnya, toh. Iya betul Terus betul. kemudian kalau saya bantah, apakah dia juga kemudian berbalik? Enggak, saling bantah nanti yang terjadi. Dan itu malah Hmm. panjang, nggak ada efeknya. Karena kita bukan lagi pansos. Ya kan, bisnis kita ini kan kalau kita hanya berdebat begitu, kalau kita memang cari kontennya dari situ, cari follower ya mungkin bisa. Tapi kan Mm-mm. saya bukan begitu. Maka saya sama sekali, dia mau menghujat apapun sama saya, nggak mungkin saya jawab. Itu Betul. sejak dulu, sejak dulu. Sejak dulu saya nggak mau. Karena apa? Saya paham berdebat itu cuma mengeraskan hati, nggak ada manfaatnya. Mending nggak usah dijawab. Toh akhirnya akan selesai dengan sendirinya. Maka Hmm. tunjukkan justru perilaku kita ini perilaku yang positif. Yang santun, kita nggak perlu menjawab, aduh mereka menghujat begini-begini. Ya kita tetap aja bikin konten standar kita tanpa kita komentar juga di dia. Akhirnya malah justru orang akan melihat yang berbeda. Luar biasa Pak Haji. Gitu. Terakhir Pak Haji nih ya. Ini kan Pak Haji ini Luxury 12, Champion udah 2 ya. Apalagi yang mau dicapai di Best Corporation Pak Haji? Bukannya udah waktunya menikmati buah yang udah udah berjatuhan Ini, di pohon Pak Haji gitu. ya, jadi kalau saya itu selama rasa syukur itu harus kita apa ya, ya bagian dari bersyukur. Jadi begini, orang yang bersyukur ketika diberikan kesehatan, maka dia adalah orang yang mau beraktivitas. Hmm, Kalau kita diberikan kesehatan tapi malasan-malasan, apa bedanya sama orang sakit? Maka wujud syukur kita diberikan kesehatan ya kita beraktivitas.
Syukur kita diberi pikiran, ya kita belajar, tingkatkan Hmm, kemampuan. Betul enggak? betul. Syukur kita diberikan rezeki, kita berbagi. Itu namanya wujud syukur. Bukan wujud Hmm, syukur itu apa-apa terus diterima sendiri. Nah, itu enggak bersyukur. Bersyukur ya mau berbagi. Wujud syukur diberikan kesehatan bukan terus waduh malas-malas. Enggak, ya harus beraktivitas. Wujud syukur diberikan pikiran ya harus mau berpikir, meningkatkan kemampuan, belajar. Itu wujud syukur. Nah, jadi menjalani hidup itu dengan bersyukur itu begitu. Syukur itu aktun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, gitu kan. oh, Jadi meyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, tapi juga dilakukan dengan perbuatan. Jadi satunya hati, lisan, dan perbuatan. Bukan bersyukur hanya sekedar ucapan Alhamdulillah ya Allah diberikan kesehatan tapi males-malesan. Alhamdulillah ya Allah diberikan rezeki tapi nggak mau bersedekah. Kan percuma. Itu hanya Alhamdulillah sampai mulut, tapi bukan sampai actionnya, perbuatannya. Nah, jadi saya selama ini menjalankan ini sebagai wujud syukur saya sih sebenarnya. iya, Apalagi kita tahu bahwa di dunia, kalau kita mau selamat dunia, doa kita kan selamat dunia akhirat. betul. Di dunia, kalau kita mau selamat dunia, ya kita paling tidak harus punya peternakan uang secara ekonomi. Tapi kalau mau selamat di akhirat, ya kita harus punya peternakan amal. Hmm, Ya. Nah, kalau kita punya peternakan amal, itu salah satunya apa? Ya kita harus punya banyak rezeki supaya lebih bisa banyak beramal. wah, Kan bener begitu. juga ya. Jadi Nah, jangan jadi sampai gampang berpuas diri intinya ya. nggak bisa loh. Gini, kalau masalah coba lihat nih, para pengusaha besar mana ada yang berpuas diri? Oh gitu ya. Saya kan aktif di organisasi pengusaha. Coba sekarang saya lihat Sandiaga Uno lah, sudah kurang kaya apa? Apa dia berpuas diri terus dia santai-santai menikmati, nggak mikir ke? Enggak. Kan lagi syukur masih diberi pikiran, masih diberikan, masih beraktivitas, bukan malas-malasan. Enggak. Semua orang-orang besar itu nggak ada yang kemudian mau berhenti berpuas diri, kecuali memang dia udah tidak mampu secara fisik. Makanya kita lihat yang kaya kok makin sibuk. Berarti emang Makin sibuk. Coba lihat konglomerat mana ada sekarang kayak Lipo, mengembangkan aja masih buka lagi rumah sakit lagi, buka apa, buka apa. Yang konglomerat yang kaya aja masih kerja terus, kita yang belum apa-apa sudah baru diberikan rezeki sedikit sudah berpuas diri. Ya kan? Nah, peternakan amal ini kan harus kita bangun. betul 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 ya. Nah, kita harus membangun peternakan amal, bangun masjid, bangun pesantren. Kalau perlu kita harus membantu bersedekah, membantu, menyantuni anak yatim, fakir miskin kan itu kan. Nah itulah Iya. peternakan amal yang harus kita bangun. Nah tapi kalau nggak punya peternakan uang, bagaimana membangun peternakan amal agak susah. Bener-bener Pak Ji. Masya Allah. Hmm? Iya betul betul betul, betul. Jadi ini biasanya step selanjutnya ketika teman-teman sukses di Best Corporation ya teman-teman dari menjadi seorang pengusaha gitu ya. Bukan seorang orang yang sukses di MLM tuh kan kebanyakan orang oh saya pengen di MLM sukses dapat luxury udah bisa passive income itu kan mindsetnya kebanyakan Hmm. orang itu mereka tuh bukan berpikir menjadi seorang pengusaha tapi pengen menikmati passive income di bisnis ini gitu. Ini Pak Haji bisa membuka mindset teman-teman nih akhirnya nih. Ya, ya itu. Kalau saya sekali lagi doa kita ini selalu pengen selamat dunia akhirat. Itu kalau ending kok apa kesimpulan dari itu semua. Ya kita kan selalu berdoa pengen selamat dunia akhirat. Gimana sih selamat dunia? Selamat dunia itu kalau apa-apa yang kita perlukan di dunia ini bisa kan gitu kan? Bahasanya kan begitu. Tapi kalau mau selamat akhirat ya apa-apa tabungan kita harus punya segala sesuatu yang kita perlukan untuk akhirat itu kita juga bisa. Hmm. Maka artinya apa ya? Kita harus benar-benar bersyukur tadi kaitannya dengan bersyukur ya ketika Allah masih berikan saya kesehatan, ya saya akan melakukan terus, saya nggak akan berhenti. Masya Itu. Allah, Itu luar aja. Itu biasa. justru rasa syukur, bukan karena kurang, bukan. Justru karena saya bersyukur, maka saya harus selalu beraktivitas. Kalau saya bukan karena kurang, tapi karena bersyukur. Dan kalau bahasa di ininya ya impian itu kan memang harus ditingkatkan terus. Jangan cepat puas. Ya, baru tembus luxury satu udah puas, sudah seolah-olah hidupnya udah cukup. Enggak. Ya, maka impiannya dinaikkan lagi, tingkatkan lagi impiannya, kan begitu. Ya kalau bahasa impian saya masih banyak banget yang kurang, masih banyak impian saya yang belum terwujud kok. Malu saya jadinya nih. Kalau dibedah terus malu guys nantinya. Wah luar biasa ya Pak Haji. Ini udah terlalu larut malam ya. Makasih banyak Pak Haji ilmunya nih ya. Alhamdulillah udah terjawab semua. Ini motivasi semua nih buat teman-teman semua yang tadi. Insya Allah ini direkam juga nanti teman bisa nonton siaran ulangnya ya.
Tapi tadi sesuai janji saya akan ambil satu pertanyaan dari teman-teman semua yang akan insya Allah dijawab sama Pak Haji. Ini kebetulan udah ada yang nanya nih tanpa saya suruh. Berarti beliau nih akan saya bacain ya. Pak Haji ini kan emang emang saya mau nanyain ya. Ini teknis nih ya, teknis di lapangan. Pak Haji ini kan saya lihat paling jago bikin seminar dari kota ke kota dan itu terduplikasi ke semua jaringannya ya. Jadi Hmm. dari zaman saya lihat Karib itu paling jago bikin seminar. Ya setiap kota kayaknya setiap ada seminar ini pasti Karib gitu Hmm. kan. Nah, awalnya itu gimana pendampingan mitra sehingga si mitra itu kok bisa gitu kan bikin seminar kan seminar itu kan perlu modal. Ya, Apakah Pak Haji yang ngemodalin di awal misalnya tahu-tahu di satu kota ada leader nih. Pak Haji kah yang ngemodalin ngedampingin di awal baru yang kedua dia. Atau emang ya leadernya pakai modal sendiri. Bagaimana cara pendampingan Pak Haji kok bisa di setiap kota Karib itu punya seminar. Ini teknis nih kayaknya nih. ya. Jadi gini, sebelumnya ya, kalau coba perhatikan sejak dulu nih ya, di grup Luxury atau di semua grup lah, tim siapa yang selalu dengan mudah share jadwal seminar. Bukannya tim lain nggak ada jadwal seminar. Tim lain Hmm. ada jadwal seminar, tapi nggak mau share di semua grup. Kenapa? Hmm. Saya selalu meyakini bahwa apapun yang kita bagikan kepada orang lain, mungkin kelihatannya, waduh, jangan di-share ke grup lain, nanti kalau grup lain berkembang. Itu justru pikiran sempit kita. Hmm. Ya, kita ini kadang-kadang berpikir tanpa kita sadari kita itu sedang sedang berpikir sempit. Makanya saya diundang ngisi di Sahara, apa saya berat? Enggak ada beratnya. Bagi Iya, saya luar berbagi biasa. dimanapun saya enggak ada masalah. Kenapa? Ketika saya baik dengan tim Sahara, sebenarnya saya sedang melindungi tim saya. Itu implikasinya. Maksudnya Hmm. bagaimana? Loh, saya punya tim. Misalnya kita bikin seminar nih. Kemudian ada dari tim lain pada ikut seminar kita dan kita amanah, misalnya nggak benar-benar kita jaga nih amanahnya, ya nggak ada yang ngambilin mitranya. Hmm. Mereka akan melihat, oh sahabat karib ini orangnya baik-baik. Maka secara logika, ketika tim kita misalnya suatu ketika ikut di seminarnya orang lain yang pasti akan diperlakukan dengan baik. Sebenarnya kita sedang melindungi tim kita. Dan Hmm. kita ini sebenarnya juga menyadari bahwa kalau kita bisnis mau besar, itu nggak bisa, kita hanya tertutup untuk tim lain. Itu nggak akan jadi besar justru. Betul, betul, Kita betul. jadi besar itu ketika kita terbuka untuk semuanya. Nah itu yang kita yakini. Maka kita ini di tim saya, terutama itu kalau share seminar nggak pernah tanggung-tanggung, kemana grup nasional ada terus. Dan coba perhatikan satu-satunya tim yang kalau mau seminar udah di-share jauh-jauh hari sebelumnya dan kita share di grup nasional ya cuma tim kita. Yang lain saya nggak nemu, Luar biasa nih, baru ya tahu kan? saya nih. Nah, karena kita tahu, kita yakin bahwa itu bagian dari kita bersedekah kok. Hmm. Jadi kalau kita bersedekah itu Tuhan tidak akan menutup rezekinya orang yang bersedekah, justru rezeki orang bersedekah itu akan dibuka, ya kan? Nah, tapi orang yang pelit, yang ilmu hanya tertutup hanya untuk tim saya apa-apa hanya untuk tim saya, justru rezekinya tidak akan dibuka lebar. Nah, Hmm. saya memahaminya begitu, maka saya kata saya semuanya ayo nggak masalah begitu tuh share aja di grup nasional biar tahu yang mau gabung gabung aja. Makanya saya di tim saya juga banyak dari tim lain yang setiap saya seminar ada tim lain. Apa diganggu? Nggak diganggu juga. Nah, Wih. terus kemudian kalau seminar bagaimana di daerah-daerah ya kita paham bahwa di bisnis ini kita harus berkomitmen terhadap bisnis ini. Nah, kalau yang namanya berkomitmen itu ya mengutamakan bisnis ini dibanding urusan yang lain. Maka sering saya katakan bahwa di bisnis ini ya kalau kita memang berkomitmen ya bahkan saya sendiri mencontohkan ya apalagi dulu waktu saya memulai tidak ada acara yang lebih penting selain saya hadir dan menghadirkan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan baik oleh tim maupun oleh perusahaan. Jadi apapun kita harus prioritaskan. Nah, itu bisa komitmen. Komitmen yang lain bahwa kalau kita memang menjalankan bisnis ini, ya kita harus mau berkorban. Itu Hmm. bentuk bagian dari komitmen. Nah, kalau tidak ada pengorbanan, nggak akan ada hasil yang besar. Hasil itu kan karena menikmati hasil itu karena ada pengorbanan. Nggak ada pengorbanan ya nggak ada hasil. Harus ada Nah, maka bikin pengorbanan. seminar, ada HTM, bayar HTM itu bagian dari pengorbanan. Coba lihat orang-orang yang nggak mau bayar HTM, orang-orang yang mikir, waduh itu harus bayar, nggak keberatan gitu, pasti bisnisnya juga nggak akan berkembang.
Ya, makanya saya sering katakan juga ke mitra-mitra, kalau bayar HTM, Bismillah niatkan sedekah aja. Kalau orang bersedekah nggak boleh mengeluh. Kalau mengeluh nggak jadi sedekah, Mm-mm. ya kan? Ya udah, bayar HTM itu ya anggaplah kita bersedekah. Udah. Jadi apa ya? Jadi ya, alhamdulillah ya meskipun di tim saya juga ada yang keberatan kalau bayar HTM ngeluh ini maunya cari gratis. Tapi mereka yang gratis-gratisan itu nggak pernah ada yang berkembang tuh. Iya ya. Karena mentalnya nggak terbangun. Kan mental kaya, salah satu orang yang punya mental kaya itu adalah mental memberi, bukan minta. Orang yang minta-minta itu nggak punya mental kaya. Mental kaya itu memberi, ya kan? Maka kalau pengen kaya ya harus memberi. Maka banyak bersedekah itu, sedekah itu tidak pernah menutup pintu rezeki, justru pembuka pintu rezeki. Maka kalau kita pengen kaya ya jangan pelit, itu. Betul. Tapi bukan berarti boros. Mm-mm. Kan? Tapi kalau pengen kaya itu jangan pelit, harus mau bersedekah. Justru pintu rezeki kita semakin terbuka. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau Alhamdulillah. seminar-seminar terbuka untuk umum, ya itu anggaplah kita bersedekah kepada orang lain, kepada tim lain, nggak apa-apa. Kalau kita bayar HTM, Bismillah niatkan kita bersedekah. Bayari mitra, Bismillah kita bersedekah. Nah, sehingga insya Allah ya, kalau keikhlasan kita ada, Allah pasti akan kirimkan orang-orang yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini nih akhirnya terjawab semua pertanyaan-pertanyaan saya pun ya, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam diri kita ya sebenarnya datangnya dari kebiasaan-kebiasaan kita yang salah nih ya. Nah, ternyata Pak Haji dan Haris ini ilmunya luar biasa karena malang melintang dunia bisnis. Insya Allah kalau dengan cara ilmu Pak Haji ini kalau diterapin di semua mitra, kayaknya masalah ini menjauh ya. Masalah Ya. ini bakal menjauh. Datang tapi nggak berani nempel di kita kayaknya. Takut sama Pak Haji nih. Alhamdulillah Pak Haji luar biasa ini. Saya malah banyak belajar dari obrolan ini teman-teman semua nih ya. Makasih banyak Pak Haji. Mudah-mudahan sehat ya Tapi sekeluarga. Ya salam juga buat keluarga. Insya Allah nanti saya juga pengen main langsung nih ke rumahnya Pak Haji. Ini kayaknya rumah paling mewah di Best Corporation ini Pak Haji saya ya, lihat. Sampai tadi update status ada dombanya juga, ada merpatinya juga. Perasaan bikin kebun binatang kayak Irfan Hakim kayaknya ya. bentar lagi nih. Jadi hobi aja kalau itu. Jadi gini, nah ini contoh ya sebenarnya. Saya ini kan rumah saya ini terbuka. Kemarin UB misalnya Gimana rumah tuh? sampai berapa hari nggak masalah. Kita sharing-sharing boleh. Kita kan enggak. Nah itulah akhirnya saya itu pengen membangun hubungan kita ini ya termasuk di tim saya sendiri bukan hanya sekedar hubungan bisnis tapi bagaimana kita persaudaraan. Ya kita dekatnya itu ya begitulah. Pokoknya hubungan itu akan lebih bagus kalau kemudian hubungan itu meningkat bukan hanya hubungan bisnis tapi jadi hubungan saudara itu yang kita harapkan sih. Begitu, maka saya welcome aja terhadap semua tim, nggak ada masalah. Kita senang aja ada silaturahmi saling kunjungi silaturahmi itu bagus banget sebenarnya. Ya, kita Siap, ini sudah siap. jadi keluarga besar, benar-benar jadi keluarga besar. Amin. Insya Allah siap. Pak Haji, makasih banyak Pak Haji nih atas Ya, waktunya nih. Udah lewat sama-sama. hampir sejam ya. Niat saya sejam sebenarnya. Tapi podcast ini luar biasa teman-teman semua. Insya Allah berkah buat teman-teman semua ilmu dari Pak Haji. Jadi amal jariah juga buat Pak Haji. Pak Haji Amin. analis makin Terima sehat. kasih. Ya, rezekinya makin lancar. Semua impiannya bisa tercapai. Keluarganya semua mapan semua. Bisa berkah buat Amin. masyarakat Indonesia. Sekali lagi makasih Amin. banyak dari saya Pak Haji sama teman-teman Terima Sahara yang kasih. lain juga. Salam buat keluarga. Insya Allah Oh kita iya ketemu Mas, lagi. tadi Gimana? maaf, saya lupa nggak minta izin tadi. Saya sebagian tuh saya share di beberapa grup kecil saya sih. Oh iya nggak apa-apa. Tadi. Nah, Siap. ya, Seneng oke. saya. Ini Siap. emang program baru karena saya lihat kan banyak mitra-mitra itu kepancing ke konten orang lain. Ya, kenapa Hmm. saya nggak bikin konten sebanyak-banyaknya aja yang bisa menginspirasi. Dan yang punya Iya, cerita itu ya para founder dan para pahit luxury. Dan insya Allah nanti konten-kontennya kayak gini akan diperbanyak. Insya Allah Pak Haji. Nah ini siap. pembuka nih Pak Haji Adan Haris yang paling banyak pengalaman ya ternyata saya juga baru tahu pengalamannya sebanyak itu luar biasa. Jadi ya ini insya Allah saya record dan saya edit nanti saya upload di YouTube saya Pak Haji. Makasih banyak Pak Siap. Haji ya. Yes. Terima Salam buat kasih. keluarga Pak Haji. Gantian. Mohon Salam maaf buat nih kamu. waktunya Yes. nih ya. Jadi diambil banyak sama saya 2 jam Yes. kurang lebihnya nih. Nah, yes. Oke Pak Haji. Itu aja teman-teman dari Pak Haji Adan Haris. Ya, Sekali lagi makasih ya teman-teman ya semua. siap. Mohon maaf kalau ada yang nggak pas gitu ya, tapi insya Allah yang saya sampaikan apa adanya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih. Siap Pak Haji. Makasih Assalamualaikum. banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, gitu teman-teman semua. Alhamdulillah ya. Tadi saya mau nanya, mau nanya apa motivasi Pak Haji buat teman-teman. Ternyata semuanya tuh udah jadi motivasi ya. Kalau saya tanya lagi Pak Haji, buat teman-teman yang lain nih, buat mitra-mitra Sahara, apa yang harus dibangun, mindsetnya harus kayak gimana? Semuanya dari awal sampai akhir itu adalah ilmu yang bermanfaat yang harus teman-teman milikin. Ya, saya udah tercatat semuanya di sini ya. Kenapa tim Pak Haji begitu bisa besarnya? Ternyata itulah ya. Bisnis network marketing itu bukan melulu tentang menjadi seorang leader, menjadi seorang luxury atau champion yang akhirnya teman-teman bisa punya mobil, bisa punya rumah, bisa punya penghasilan pasif income, bukan. Ternyata bisnis network marketing itu ya, bisnis yang bisa membuat teman-teman menjadi seorang pengusaha yang ujung-ujungnya nanti bermanfaat buat masyarakat ya, buat masyarakat Indonesia dan bahkan bermanfaat buat amal jariah kita di akhirat itu ujung-ujungnya. Makanya ketika Pak Haji dan Haris sudah dapat luxury champion itu sampai hari ini detik ini masih beraktivitas, masih berikhtiar setiap hari, masih bikin seminar, dan saya lihat konten TikToknya aja nggak pernah berhenti setiap hari ya, setiap hari bikin konten gitu kan. Dan saya juga sering menjadi motivasi buat saya konten-konten ini. Nah, saya belum bisa konten seperti Pak Haji dan Haris. Pak Haji dan Haris karena pengalamannya juga udah banyak ya, umurnya juga udah lebih senior daripada saya, sehingga emang udah cocok jadi motivator. Saya belum bisa jadi motivator. Makanya saya juga malu ya kalau misalnya Pak Haji dan Haris setiap hari bisa konten satu dua. Kalau saya sehari nggak konten, berarti saya yang bego ini ya. Saya baru belum dapat apa-apa ya di Best Corporation, belum banyak, masa kalah sama yang udah 12 luxury. Nah, ini banyak juga tadi ya sentilan-sentilan buat saya, bukan buat sentilan deh, pecutan buat saya pribadi nih ya. Karena saya akan lebih semangat lagi nih bikin konten-konten yang banyak buat teman-teman semua. Ya, insya Allah nanti berikutnya ya para peraih luxury dari Best Corporation dari tim Sahara juga belum semua saya ajak ngobrol ya, peraih luxury dan big ambassadornya. Tapi ini Pak Haji Haris nanti jadi pembukaan buat teman semua karena pengalamannya tadi yang begitu banyak. Ya teman-teman catat ya nanti ya. Dan recordnya insya Allah besok nanti saya upload di YouTube saya. Teman-teman catat. Ini menjadi pengalaman juga buat teman-teman semua. Sehingga insya Allah sukses itu menjadi hak yang sama buat teman-teman semua. Kita punya hak yang sama untuk berhasil. Tinggal kita siapin ilmunya. Nah, insya Allah di Sahara Academy kita akan terus belajar sampai teman-teman berhasil. Ya, lunas hutang, kebeli motor, mobil, dan rumah. Ketika udah dapat rumah, jangan langsung berhenti ya. Jangan langsung puas. Akhirnya teman-teman ya ibaratnya belum juga punya penghasilan besar, udah buka bisnis yang lain yang emang mengganggu akhirnya bisnis inti di Best Corporation. Kalaupun nanti bikin keranjang yang lain kayak Pak Haji dan Haris, Pak Haji itu kan buka kebun sawit ya, sawit kan nggak bikin waktu teman-teman habis. Ya, fokus terus di Best Corporation-nya sampai sebanyak-banyaknya. Akhirnya mitra kita berhasil juga, wasilah kita. Nah, itulah nanti menjadi visi misi kita di Sahara juga ya. Ya, insya Allah misi misi kita di Sahara ya kita tuntaskan. Tuntaskan sampai kapan? Sampai mitra yang kita sponsorin itu berhasil. Ya, makanya jangan pernah berhenti teman-teman semua. Jangan pernah berhenti. Kalau teman-teman bisanya cuma ngonten, ya jangan pernah berhenti konten. Kalau teman-teman bisa cuma datang ke seminar, jangan pernah berhenti datang ke seminar, tapi ajak juga yang lainnya. Kalau teman-teman bisanya cuma main iklan nih di Facebook Ads, di Google Ads, ya udah jangan pernah berhenti iklan. Berhenti berarti teman-teman mati, ya. Karena manusia ini ya sampai ajal kita nanti dicabut sama Allah, diambil ya nyawa kita, ya terus kita akan wajib berikhtiar, wajib membereskan masalah karena hidup itu kan sebenarnya membereskan dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Nanti kita tuh nggak punya masalah ketika kita di surga. Nah, dengan adanya permasalahan-permasalahan yang sebelum-sebelumnya, insya Allah itu bisa menaikkan derajat kita. Semakin berat masalah yang kita alamin sekarang nih, nah itu semakin banyak rezeki yang akan kita ambil nanti besok. Yang paling penting ketika dapat masalah ujian, ya udah beresin ujiannya. Kayak anak SMA, anak kuliah ketika ada ujian, ya anak kelas SMA kelas 3 ujian yang diselesain nanti teman-teman dapat ijazah kan. Ya, begitu pun anak kuliah yang nyusun skripsi berat, nanti ujian. Akhirnya nanti dapat IPK besar, teman-teman keterima kerja. Nah, di Best Corporation Syariah. Kalau tahun ini teman-teman semua sama Allah dikasih ujian, ya akhirnya hutangnya nggak belum lunas-lunas, mobilnya kejual karena ada masalah gitu kan, bahkan rumahnya misalnya pajaknya nggak kebayar, banyak yang lagi bocor-bocor, ada masalah. Nah,
Percayalah, masalah itu kita selesaikan besok, seterusnya nanti pasti Allah yang beresin masalahnya. Setelah masalahnya selesai, nah impian kita, hajat kita pasti tercapai satu persatu. Insya Allah paling itu aja dari saya ya untuk podcast kita malam ini. Kita lanjut besok, nanti ada training Sahara Pro Batch 2 ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir. Saya doain buat teman-teman semua tadi yang nyimak dari awal sampai akhir. Insya Allah mudah-mudahan setiap doa dan hajatnya Allah kabulkan di tahun 2025 ini. Allah mampukan setiap ikhtiar teman-teman. Allah kasih kekuatan kepada teman-teman semua untuk istiqomah menjalankan bisnis Best Corporation seperti Pak Haji dan Haris. Ya, punya keinginan, kemampuan, punya ambisi yang kuat untuk bisa berhasil di Best Corporation, bukan cuma sekedar dapat satu luxury, tapi bisa dapat champion berkali-kali, sehingga teman-teman semua nanti bisa punya peternakan uang dari kata Pak Haji. Sehingga ketika punya peternakan uang itu bisa masuk puluhan juta per hari, bahkan ratusan juta per bulannya. Teman punya peternakan uang yang banyak, maka teman-teman sesungguhnya sedang membangun peternakan amal untuk kita di akhirat nanti, insya Allah. Mudah-mudahan semua mitra-mitra Sahara tahun 2025 adalah mitra-mitra yang berhasil, yang bisa membantu sebanyak-banyaknya mitra di bawahnya ataupun mitra di luar jaringannya, sehingga sebanyak-banyaknya orang sesungguhnya bisa berhasil di Best Corporation, bisa lunas hutangnya, bisa kebeli mobil, kebangun rumah impiannya, bisa berangkat umroh dan haji beserta keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tercapai, terwujud semua hajat-hajatnya di tahun 2025-2026 wasilah Best Corporation Syariah. Doain juga Best Corporation Syariahnya, owner Best Corporation Pak Haji Febrian dan jajaran manajemennya, sehingga menjadi sehingga terus amanah ya mengelola perusahaan, terus berinovasi mengelola perusahaan, sehingga Best Corporation ini menjadi perusahaan yang berskala internasional ya, yang bisa membantu ya sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia dan negara lain untuk bisa sukses di dunia bisnis dan bisa menafkahi keluarganya layak, sehingga setiap keluarga yang daftar di Best Corporation menjadi keluarga-keluarga yang bebas hutang dan riba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu nanti di training-training selanjutnya. Sampai ketemu juga di podcast Sahara berikutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.